Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berbahagia kali ini karena kita dapat bertemu kembali setelah mengadakan ujian tengah semester. Semoga apa yang kita upayakan menjadi suatu yang membawa berkah untuk kita semuanya. Nah, anak-anakku yang berbahagia, mari kita kembali kepada pembelajaran dengan kembali kepada langkah-langkah menulis teks prosedur. Namun agar menjadi ilmu yang membawa berkah, maksud saya, untuk kepentingan kita dan Anda dunia sampai akhirat, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku tentunya masih mengingat sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang langkah-langkah menulis teks prosedur, kita masih ingat kan macam-macam teks prosedur? Macam-macam teks prosedur antara lain adalah teks prosedur sederhana, yakni teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya terdiri dari 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Selanjutnya adalah teks prosedur kompleks, yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara membuat kartu tanda penduduk. Prosedurnya memang agak panjang, harus memenuhi kriteria sesuai dengan prosedurnya. Berikutnya adalah teks prosedur protokol. Adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya jika Anda ingin memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku. Atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu memasukkan bumbu. Yang penting matang, yang penting sesuai dengan tingkatan kematangan, kemudian ditaburkan bumbu dengan cara apapun, maka akan tetap menjadi masakan mie. Itulah sebabnya dalam teks prosedur protokol itu bisa berubah-ubah. Selanjutnya kita akan membuat kopi hitam yang lezat. Nah, langkah-langkah dalam membuat kopi hitam lezat itu, langkah-langkahnya adalah yang pertama, masak air hingga suhu 90-100 derajat Celcius atau sampai mendidih. Kemudian dalam waktu mendidih itu biarkan kurang lebih 2 menit biar sempurna mendidihnya. Setelah itu siapkan kopi dalam gelas kurang lebih 1 sendok makan. Tentunya kalau lebih lezat kalau ada kopi yang asli. Namun kalau tidak ada, kopi di warung pun juga sudah cukup. Tuangkan air ke dalam gelas kopi. Kemudian
Setelah dituangkan, selagi panas itu dituangkan, biarkan kurang lebih 30 detik. Setelah itu, bagi yang suka gula adalah berilah gula sesuai dengan selera. Aduk sampai rata. Maka setelah itu jadi deh kopi tubruk siap dihidangkan. Selamat menikmati. Nah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat anak-anakku. Mudah bukan? Cara membuat kopi hitam yang lezat. Langkah-langkahnya adalah 1, masak air sampai 100 derajat Celcius atau sampai panas, mendidih. Kemudian hanya cukup dengan menyiapkan gelas yang sudah berisi kopi, tuangkan kopi kurang lebih 1 sendok. Kemudian setelah air mendidih panas, dalam waktu itu 30 detik, tuangkan air gelas ke dalam gelas yang sudah berisi kopi. Tadi dibiarkan dulu. Mengapa dibiarkan dulu? Biar sari-sari kopi itu meresap. Setelah dibiarkan sebentar saja, kemudian jika Anda suka gula, maka tambahkan gula. Namun jika tidak suka dengan gula, cukup menjadi kopi pahit. Dan kopi pahit lebih menyehatkan daripada kopi yang memakai gula. Maka kopi tubruk siap dihidangkan. Selamat menikmati. Nah, itu demikian langkah-langkahnya. Kalau begitu tiba saatnya pada pertemuan yang akhir, maka sebelum saya mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripadanya, semoga apa yang menjadi pembelajaran kita bermanfaat untuk kali ini. Kita cukupkan sekian. Jangan lupa sholat 5 waktu diusahakan untuk berjamaah di masjid. Jangan lupa pula tetap berbakti kepada kedua orang tua. Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya kepada orang tua. Dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jangan sekali-kali kita membuat mereka menjadi sakit hati karena perbuatan kita. Itulah kita sampai kepada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.